Film ini dimulai dengan menampilkan sebuah kapal yang sedang mengarungi Sungai Yangtze. Seorang perempuan datang dan mengungkapkan kerinduannya pada orang-orang yang hadir sembari membawa sebuah miniatur kapal. Adegan berpindah ke musim panas tahun 1999. Awal masuk perkuliahan, seorang pria tampan telah menarik perhatian Zuhui. Zuhui adalah seorang gadis culun yang berasal dari kota kecil dan kini diterima sebagai mahasiswi jurusan perkapalan. Sementara pria tampan yang ia kagumi bernama Wang Jinhui, pengidap buta warna, tidak terlalu pintar namun baik hati. Kali ini sebagai mahasiswa baru, mereka akan menjalani tes kesehatan di rumah sakit. Saat itu, Zuhui gugup karena harus membuka bra demi pengecekan. Ia berdada rata, tak seperti gadis-gadis lainnya, sehingga ia mendapat julukan si gadis dada. Hal ini membuat Zuhui amat malu. Lain halnya dengan Jinhui. Sebagai pengidap buta warna, ia harus menghafal gambar apa saja yang akan ditunjukkan sebelum tes dimulai. Beruntunglah, ia memiliki teman-teman yang baik yang bersedia memberitahu jawaban dari luar ruangan. Saat menunggu giliran tes selanjutnya, Jinhui hanya bermain-main dengan patung tengkorak. Namun dia yang ceroboh malah menjatuhkan tengkorak tersebut dan mengenai Direktur Sun, ketua jurusan. Di tempat lain, teman-teman Jinhui yang dikomandoi oleh Feng Song malah mengintip para gadis yang sedang mengecek kesehatan dari langit-langit kamar pasien. Salah seorang gadis yang akan membuka baju tak sengaja melihat mereka, berteriak hingga mengagetkan semuanya. Mereka keluar dan kabur dari kejaran security rumah sakit. Namun Jinhui yang baru keluar dari ruangan salah paham, mengira kalau dialah yang dikejar akibat merusak properti rumah sakit. Ia berlari menghindari kejaran security. Namun di saat bersamaan, Zuhui lewat hingga Jinhui menabrak dadanya. Setelah kejadian memalukan tempo hari, kini semua mahasiswa baru menjalani tes baris berbaris. Zuhui dan temannya Zuting sedang membicarakan Jinhui yang kemarin dihukum karena mengintip para gadis. Padahal sebenarnya Jinhui hanya melindungi teman-temannya. Asik mengobrol, Zuhui dan Zuting sampai tak sadar kalau mereka telah keluar barisan. Hal ini membuat Jinhui dan teman-temannya tertawa hingga akhirnya mereka dihukum. Saat istirahat, semua murid dapat bersantai. Zuhui masuk ke aula dan terharu saat menyaksikan Jinhui sedang bernyanyi dengan begitu indahnya. Kemudian, hari-hari perkuliahan mereka yang sebenarnya dimulai. Ada banyak jenis mahasiswa di kampus ini, seperti Feng Song. Ia adalah teman Jinhui yang baik pada semua wanita, alias buaya mesum, yang selalu bernasib tragis karena terus ditolak. Sementara Zuhui di asrama putri malah dibuat repot oleh pertengkaran teman sekamarnya yang sibuk memperebutkan Jinhui. Pertengkaran mereka ternyata diperhatikan para mahasiswa laki-laki dari asrama mereka menggunakan teropong. Jinhui juga tak ambil pusing dengan ketenarannya. Ia lebih asik mengenali karakter temannya masing-masing. Saat itu, Feng Song membuat pengumuman untuk menulis nama perempuan yang mereka sukai agar tak ada saling rebut nantinya. Meskipun Jinhui telah memiliki kekasih di Tiongkok bernama Gu Xiaoyan, ia tetap menulis nama Zuhui sebagai cewek yang ia taksir. Kali ini, Zuhui sedang membersihkan kolam renang. Saat itu, Jinhui sedang bersantai sambil bermain gitar. Tak berselang lama, Jinhui menggoda Zuhui dan berkata bahwa Zuhui tak bisa berenang sampai dewasa karena tak berani memakai baju renang disebabkan dadanya yang kecil. Walaupun kesal karena diejek, Zuhui tetap menyukai Jinhui. Ia terus mengikuti dan memperhatikan Jinhui selama 1 semester. Namun, saat masuk tahun baru, ia mulai memberanikan diri untuk dekat dengan Jinhui. Pada malam pergantian tahun, sebenarnya Zuhui ingin mengungkapkan perasaannya pada Jinhui. Namun, diurungkan karena Zuhui mendengar Jinhui sedang berbicara dengan kekasihnya di Beijing via telepon.
Memasuki tahun 2000, hari-hari Zuhui masih terasa suram. Sementara Jinhui terus berbaring sepanjang hari dan berenang tak menentu seperti menyimpan masalah. Saat sedang menenangkan diri, samar-samar Jinhui mendengar seseorang memanggil namanya. Zuhui datang dan langsung menceburkan diri ke kolam renang karena mengira Jinhui tenggelam sebab berenang dalam posisi mengapung. Gadis polos ini lupa kalau ia tak pandai berenang, hingga pada akhirnya justru Jinhui dan teman-temannya yang menyelamatkan dirinya. Malam harinya, Jinhui mengajak Zuhui pergi minum. Ternyata Jinhui diputuskan oleh kekasihnya di Beijing hingga ia ingin menenangkan diri. Dalam keadaan yang sudah sama-sama mabuk, Zuhui menyarankan Jinhui untuk mencari dunia barunya. Setidaknya Zuhui selalu ada bersamanya. Zuhui mabuk total, Jinhui terpaksa menggendongnya kembali ke asrama wanita. Selama mendaki tangga, mereka semakin menyadari ketertarikan satu sama lain. Jinhui paham kalau Zuhui minder dengan dadanya yang kecil, hingga Jinhui pergi membeli bikini dengan size besar untuk Zuhui. Bikini tersebut langsung dipakai Zuhui dengan pedenya ke kolam renang. Semua mata tertuju pada penampilannya yang seksi. Namun saat berlaga ingin melakukan loncat indah, Zuhui tergelincir hingga jatuh terhempas ke kolam renang dan membuat tali beranya putus. Dengan sigap, Jinhui langsung melompat masuk dan melindungi Zuhui. Semenjak kejadian itu, Zuhui dan Jinhui semakin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama. Malam ini, sepulang minum dengan Jinhui, Zuhui mabuk dan salah memasuki kamar. Zuhui bahkan muntah dan mengenai piyama salah satu gadis di sana. Ia hampir dipukuli jika saja teman-teman sekamarnya tidak datang. Perkelahian antara gadis-gadis asrama malam itu tak bisa dielakkan. Namun semenjak kejadian itu, Zuhui dan teman-teman sekamarnya menjadi lebih akrab. Ulang tahun Zuhui tiba, teman-teman sekelasnya datang untuk merayakan. Mereka bahkan membuat kejutan konyol yang dipimpin oleh Jinhui. Malam itu, Zuhui dan teman-temannya sangat bahagia. Beberapa hari kemudian, Jinhui kepikiran tentang warna pink, warna favorit Zuhui. Sebagai pengidap buta warna, ia tidak tahu seperti apa warna pink itu. Teman-teman Jinhui bersedia membantu. Mereka mengecat sebuah pohon dengan warna pink untuk membantu Jinhui mengutarakan perasaannya pada Zuhui. Esoknya, Jinhui tidak sabar membawa Zuhui ke pohon pink. Jinhui, si buta warna, tidak menyadari bahwa pohon telah kembali hijau karena hujan tadi malam. Meskipun bingung dengan hal yang ditunjukkan Jinhui, Zuhui tetap terlihat senang. Jinhui ingin mencium Zuhui, namun Jinhui yang bodoh malah mengikuti semua petunjuk Feng Song si Victor alias pikiran kotor. Ia bukannya memberi Zuhui first kiss, namun malah mengendus wajah dan leher Zuhui seperti pria mesum, sehingga gadis ini berteriak dan mendorongnya. Zuhui menangis dan pergi, terlebih saat melihat sebuah kondom jatuh dari kantung Jinhui. Ia mengira Jinhui menyukainya hanya dari tubuh, padahal kondom tersebut sebenarnya milik Feng Song. Jinhui patah hati, ia uring-uringan dan berakhir di sebuah bar bersama wanita penggoda. Dalam keadaan mabuk, Jinhui tersadar saat mendengar teriakan minta tolong dari Zuting yang sedang diganggu oleh pria hidung belang. Jinhui membawa Zuting kabur dari kejaran para pria hidung belang. Mereka bersembunyi di sebuah geladak kapal kosong. Di sana, Zuting malah tidak tahu diri dan mencoba menggoda Jinhui, tapi tidak berhasil. Esoknya, Jinhui berjalan bersama Zuting. Jinhui meminta Zuting untuk melupakan kejadian tadi malam, lalu gadis ini memeluknya. Ternyata seorang teman Jinhui yang diam-diam juga menyukai Zuhui berada di sana dan memfoto mereka. Foto ini lantas ia berikan pada Feng Song. Feng Song yang tersulut emosi langsung melabrak Jinhui di depan semua mahasiswa yang sedang mengenang kematian seorang penyanyi terkenal.
Jinhui yang perasaannya sedang tidak baik lalu membalas semua hinaan Feng Song, hingga adu jotos pun terjadi. Zuhui melihat foto yang dijatuhkan Feng Song. Jinhui yang terkapar hanya bisa melihat kepergian Zuhui dengan perasaan hancur. Pertemanan mereka rusak karena percintaan. Jinhui dan Feng Song kini seperti orang asing, sementara Zuhui dan Zuting juga tak saling sapa. Hal ini membuat rekan sekamar mereka jadi bingung. Di kantor dosen, Direktur Sun ngotot ingin mengeluarkan Jinhui. Namun dosen pendamping Jinhui meminta satu kesempatan lagi pada ujian kali ini. Jika Jinhui tetap gagal di mata kuliah semester ini, maka ia akan dikeluarkan. Hari itu ada lomba memecahkan balon menggunakan kapal remote control. Kapal Zuhui mendadak mati, namun entah kenapa kapalnya tetap bergerak. Ternyata Jinhui berenang di bawahnya dan mendorong kapal Zuhui agar bisa memecahkan balon kapal lawannya. Meskipun ujung-ujungnya ditangkap oleh security, namun teman-teman Jinhui termasuk Zuhui terkesan dengan usahanya. Hari ujian hampir tiba, teman-teman Jinhui mulai merayu dosen pembimbing dan Direktur Sun agar tak mengeluarkan Jinhui. Sementara itu, teman yang lain ikut memberikan semangat pada Jinhui untuk belajar. Singkat cerita, Jinhui berhasil di ujian kali ini dan lulus bersama teman-temannya. Mereka merayakan sukacita kelulusan di kantin dengan menari bersama. Malamnya, mereka melakukan farewell party. Jinhui, Feng Song, Zuhui, dan Zuting telah baikan. Esok harinya, Jinhui harus kembali ke Tiongkok. Semua teman-teman ingin mengantar Jinhui sampai ke stasiun, namun Zuhui memilih diam. Kini, asrama penuh kenangan mereka telah kosong. Satu persatu mahasiswa pergi untuk kembali ke kampung halaman masing-masing. Hanya teman-teman Jinhui yang mengantarnya sampai ke stasiun. Namun sosok yang ia harapkan tak kunjung datang. Bersamaan dengan berangkatnya kereta Jinhui ke Tiongkok, Zuhui baru datang dengan perasaan menyesal karena tak sempat mengucapkan salam perpisahan dengan cinta pertamanya. 9 tahun berlalu semenjak hari kelulusan. Zuhui hanya bisa memendam kerinduannya pada Jinhui. Walau tanpa disadari, jarak mereka amat dekat. Pria yang dulu Zuhui cintai hidup tak seberuntung dirinya. Jinhui kini bekerja sebagai pengamen di sebuah stasiun bawah tanah. Malam itu, untuk mencari penghasilan tambahan, Jinhui pergi mengamen di sebuah kafe. Di sana ia bertemu dengan Zuhui bersama teman-temannya. Jinhui patah hati untuk kesekian kalinya saat tahu bahwa Zuhui telah menikah dan hidup bahagia bersama suaminya. Feng Song yang kini bekerja sebagai penjual motor datang ke rumah Jinhui. Ia mengajarkan Jinhui bagaimana cara membuat mie yang enak untuk dijual. Sehingga dalam kurun waktu 10 bulan, usaha warung mie Jinhui sukses. Saat tengah sibuk melayani pelanggan, Feng Song menelpon Jinhui. Ia memberitahukan bahwa Zuhui bercerai dengan suaminya. Jinhui datang ke apartemen Zuhui untuk memastikan keadaannya. Zuhui mencoba mengusir Jinhui, namun Jinhui malah memeluk Zuhui agar gadis ini bisa meluapkan kesedihannya dan merasa sedikit tenang. Setelah Zuhui tertidur, Jinhui membaca kertas di meja dan mengetahui jika Zuhui mengidap kanker payudara dan harus segera dioperasi. Esoknya, Zuhui terbangun dan kaget mendapati semua barang Jinhui telah berada di rumahnya. Jinhui berjanji akan selalu bersama Zuhui mulai saat ini. Hari operasi pun tiba. Jinhui berusaha menguatkan Zuhui bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun takdir berkata lain. Meskipun sudah dioperasi, namun kanker Zuhui masih belum hilang. Jinhui yang mengetahui hal ini dari dokter amat sedih. Sementara Zuhui yang siuman dan melihat dirinya di kaca
merasa sangat hancur karena dirinya sudah tidak sempurna sebagai seorang wanita. Adegan berpindah, Jin Hui mendapati rumah Zuhui telah kosong. Ia mendapat sepucuk surat dari Zuhui yang mengabarkan bahwa dia akan pergi mencari dunia baru. Jika mereka dapat bertemu lagi, maka Zuhui akan menikah dengan Jin Hui. Waktu pun berlalu, di tengah kesibukan masing-masing, teman Jin Hui dan Zuhui, mereka mendapat sebuah surat undangan kapal pesiar. Mereka yang telah lama berpisah berkumpul kembali. Zuhui juga datang menghadiri acara tersebut. Saat itu, Zhu Ting datang membawa sebuah miniatur kapal. Adegan ini adalah adegan yang sama pada awal film. Zhu Ting mengatakan bahwa Feng Song telah meninggal sebelum hari pernikahan mereka. Dan di dalam miniatur kapal ini terdapat abu kremasi Feng Song yang kemudian mereka taburkan sepanjang sungai Yangtze. Mereka semua hanyut dalam perasaan sedih dan kenangan masa muda. Tapi nasib telah membawa Jin Hui dan Zhu Hui kembali bersama. Cerita pun tamat. 我们互相搀扶着一路走来，在我心里，青春不会褪色。 Film Youth Never Return adalah film dari negeri tirai bambu yang disutradarai oleh Meng Tian dan rilis tahun 2015. Film ini merupakan adaptasi dari novel berjudul sama karya penulis Gu Wei. Menceritakan tentang kehidupan masa muda yang tak bisa diulang kembali, namun cinta yang dirasakan akan terus dikenang. Bangku perkuliahan Zhu Hui yang ia rasa akan suram karena fisiknya yang tidak sebagus gadis-gadis lain, berubah bahagia karena dukungan dari teman-teman terdekatnya. Sementara Jin Hui, meskipun buta warna, teman-temannya selalu memberikan dia keindahan warna dunia yang sebenarnya. Kehidupan percintaan antara Zhu Hui dan Jin Hui seperti kisah romansa pada kebanyakan film. Mereka akan kembali bertemu dan hidup bahagia walaupun setelah sekian lama berpisah. Oleh karena itu, film Youth Never Return UBR Entertainment memberi rating 6,1. Xie xie.